Halo pendengar setiap podcast Salam Semesta, bagi bersama DAEBAK, hanya di podcast DAEBAK, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang seputar tentang sains dan teknologi tentunya. Di kesempatan kali kita akan bahas suatu hal yang ya bisa dibilang suatu tips atau suatu education lah sebenarnya. Apakah teman-teman sudah pernah pakai Google Collaboratory atau kalau kita bisa bilang ya colab.research.google, kalian bisa masuk di situ. Ya, kalau para penggemar programming, kita kali ini akan bahas tentang programming, maka kan sering menggunakan ini rutin banget. Dan ini juga yang membuat saya sebagai caster juga berpikir untuk membeli Google Drive yang unlimited ya. Karena Google Collaboratory ini akan menyimpan segala coding yang kita buat itu nanti di Google Drive kita dengan sesuai dengan email yang digunakan. Ya, Google Colab merupakan tool sebenarnya yang dari Google. Ini sebenarnya udah lama ya, tapi saya pribadi baru tahu belum lama. But ketika saya buka dan saya searching untuk melihat artikel-artikel tentang Google Colab, ya ternyata udah lama dipakai sih. Kenapa Google Collaboratory kita akan bahas? Ini penting, terutama untuk para pejuang-pejuang coding seperti saya juga ya, dan yang lainnya. Ini sebenarnya kalau dari kata collabnya itu tujuannya untuk melakukan ya coding sih, tapi ini merupakan tools dengan berbasis cloud dan free untuk tujuan penelitian. Nih perlu di garis bawahi, tujuan penelitian dan ada cloud. Nah, cloud itu dari Google Drive. Google Colab dibuat dengan environment Jupyter, ini pasti Python, dan mendukung hampir semua library yang dibutuhkan dalam lingkungan pengembangan AI, Artificial Intelligence, di mana AI itu semakin digemari kan untuk saat ini. Dan penggunaan AI pun sekarang kan sudah di berbagai bidang, bahkan bisnis, bahkan industri, atau semacamnya. Pendidikan pasti, pembelanjaan, Tokopedia dan marketplace lainnya seperti Shopee itu kan pakai AI itu. Terus mungkin para ladies juga, kalau ladies tahu itu ya beberapa aplikasi ponsel juga AI-nya udah dipakai itu. Nih, pada dasarnya Google Colab itu sama seperti Jupyter Notebook, dan bisa dikatakan Google Colab adalah Jupyternya notebook dari Anaconda sebenarnya. Kalau teman-teman tahu Anaconda, nah ini ya bisa dibilang Google Colab itu klonnya Jupyter, dan ini ambil sendiri. Jadi bisa digunakan secara online dan gratis. Ya otomatis harus pakai internet ya. Ada beberapa kelebihan yang akan saya katakan itu sebagai berikut. Free access atau akses bebas kapan saja dan di mana saja, asalkan Anda pakai komputer atau laptop Anda ini, terutama laptop ya, karena mobile. Dimana penggunaan ini untuk meneliti dan mengembangkan penelitian yang dibutuhkan dalam spesifikasi komputer yang tinggi. Google Colab itu hanya perlu koneksi internet, dan katanya spesifikasinya sih tinggi. Dan ini yang ada poin kedua, dimana spesifikasinya bagus, dimana lagi Google Colab ketika diinstal itu nanti akan memiliki ya spesifikasi berupa menggunakan GPU atau Graphic Processing Unit K380, T4S, P4S, dan P100S. Ini tinggi banget. RAM-nya sebesar berapa? 130GB. Disknya sebesar berapa? 130GB. RAM-nya 113GB ya tadi ya. Nah, RAM 13GB coy, itu udah tinggi banget termasuknya. Untuk coding itu enak deh. Kalau di 130GB pastilah. Di situ kan relatif sebenarnya nggak butuh besar kalau untuk coding. Coding itu kan yang penting RAM-nya kan, RAM dan untuk processing dari prosesornya sendiri. Nah, ini udah pakai GPU Nvidia, gimana nggak kencang. Zero configuration, ya konfigurasi 0. Dalam artian gini, dalam menggunakan Google Colab, Anda nggak perlu menggunakan konfigurasi apapun atau perlu tetek bengek lah ibaratnya. Tapi ketika ingin mendapatkan library baru, maka kita perlu menginstal library package. Ya, itu nanti akan disediakan langsung sebenarnya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Nanti ada langsung ketika Anda menggunakannya. Easy sharing atau mudah untuk dibagikan. Ya, karena tadi kan sudah dibilang fleksibilitasnya tinggi. Kita dapat melakukan integrasi dengan Google Drive milik kita. Nah, dan menyimpan script yang dalam project GitHub tadi. Ataupun berbagi link kepada orang lain agar bisa dikerjakan. Nah, dari kata collab aja itu sebenarnya kan bisa jadi kata kolaborasi. Oleh karena itu Google Collaboratory ini cocok banget untuk orang-orang yang kolaborasi coding dalam satu project besar, mungkin untuk butuh banyak banget source code. Ya, ini akan dibantu dengan Google Colab. Google Colab menggunakan Python. Nah, itu. Kemudian nanti install aja Colab gitu loh. Masuk dalam Google Drive, maka Anda akan klik connect more application dan install. Ketikkan Colab dan nanti akan muncul connect. Nanti langsung buat aja folder. Nanti pada pojok kanan, nah nanti akan muncul ada tulisan more, dan nanti Anda langsung klik Collaboratory, langsung aja deh, itu langsung dipakai. Nah,
bentuknya itu persis banget seperti text editor, seperti Visual Studio Code dan semacamnya. Atau ya yang paling terkenal juga Sublime ya, persis banget. Dan ini bisa mengerti errornya di mana itu. Nah, di Google Colab itu akan diberikan. Terus nanti bisa menjalankan script ya, tinggal ada klik bagian kayak tombol play itu yang pada YouTube itu, silahkan install library, silahkan, bisa banget. Terus upload file, yang kalau teman-teman punya file silahkan banget juga, silahkan di upload langsung. Terus mounting Google Drive, dimana ini akan terintegrasi langsung dalam Google Drive Anda, sehingga segala source code akan tersimpan langsung. Anda tahu kan kalau Google Drive itu kan termasuknya cloud yang cukup fleksibilitasnya tinggi, ya bisa diakses di mana saja gitu. Yang penting ya lakukan mounting aja dalam scribe outputnya itu tadi. Terus nanti membaca file juga bisa menggunakan ya library CSV, Pandas atau apapun itu. Simpan ke dalam GitHub boleh, GitHub kan gratis juga gitu loh. Nah, pada penggunaannya ini Google Colab hanya bisa dimaksimalkan setiap 90 menit, nanti akan terputus. Nah, terus bagaimana? Ya tinggal connect lagi juga langsung bisa kok. Dan dengan begitu proses penelitian dengan menggunakan coding, terutama kan sekarang kan zamannya revolusi industri 4, dimana segalanya harus menggunakan fleksibilitas tinggi. Ini bisa banget nih. Saya juga baru pakai ini belum lama sih. Saya mulai coding Python, terutama menggunakan library seperti TensorFlow, Keras, dan NumPy. Itu silakan banget di sini nih. Cepet loh teman-teman, untuk runningnya cepet. Sekarang gini, kadang kan kita ada bermasalah dengan aduh spesifikasi komputer kita lemot nih, spesifikasi komputer kita saya nggak yakin nih bisa untuk melakukan source code. Dengan ada Google Colab ini akan dibantu. Apalagi ini kan semua server Google gitu loh. Server Google itu kan besar banget, pasti nggak mungkin kecil ya kan. Dan pastinya ini juga membantu kinerja teman-teman saat coding. Dan bahkan enaknya lagi bisa dipartisi sih, yang paling jelas dipartisi. Dalam artian gini, misal kita sudah melakukan coding banyak, ada error nih, kira-kira yang mana ya, dan kita bisa mencoba error tersebut gitu loh, supaya bisa kita analisa bahwa oh errornya seperti ini, dan segala bagian yang error nanti akan muncul ke dalam komannya loh, dalam penjelasan komen. Jadi ketika teman-teman pakai udah nggak usah pusing-pusing lagi dengan adanya Google Colab ini. Dan Google Colab merupakan ya tempat yang cocok untuk orang-orang yang sebenarnya seperti saya yang suka machine learning atau deep learning, itu boleh banget mulai ini nih. Karena memang segala jenis library yang mendukung sangat didukung di sini. Karena kita kan tahu bahwa masa kini tuh untuk penelitian tuh kan objek subjek itu banyak banget dengan menggunakan komputer. Karena itulah mengapa saat ini terus semakin banyak itu loh yang pakai loh. Tanpa perlu ya kita nggak bisa bilang dipungkiri juga. Jadi perlu diketahui juga seperti library Keras, TensorFlow, PyTorch, OpenCV itu bisa banget di sini. Oke, gitu aja yang bisa saya share tentang Google Colab. Jadi nanti sudah setup aja untuk beberapa kali penggunaan. Ini udah benar-benar membantu sih. Saya juga kadang kalau sebenarnya sih kalau dari device saya sebenarnya cukup mendukung untuk melakukan coding. Cuma kadang kan ada permasalahan dengan GPU, di mana GPU kan semuanya laptop tuh kan nggak bisa sehebat itu loh. Nah, tapi dengan ada ini kita sangat terbantu gitu loh. Anda bisa download source code juga, Anda bisa mempelajari lebih, Anda bisa disambi untuk menggunakan YouTube ya, untuk belajar lah intinya. OpenCV. Ingat, saya selalu bilang trennya nanti 2020 aja sudah mulai tren machine learning engineering yang semakin dicari kan. Dan oleh karena itu ini akan terus-terusan dicecer gitu loh, dicecer agar semakin banyak yang mampu dan bisa memberikan hasil terbaik. Karena perusahaan-perusahaan besar akan menggunakan ini untuk memberikan dampak yang besar dalam perusahaannya. Karena teknologi itu penting, apalagi di zaman seperti ini nggak mungkin dong kita nggak pakai yang namanya semacam tadi itu. Oke, gitu. Thank you sudah mendengarkan. Semoga teman-teman jauh lebih memahami apa yang saya katakan tentang Google Colab. Di podcast kali ini kita nggak akan panjang-panjang, dan itu semuanya sudah saya katakan. Untuk install-installan yang ada, silakan teman-teman searching aja di Google, itu udah banyak banget tutorialnya, nggak susah kok, tenang aja. Jadi dengan begitu semua yang dibutuhkan teman-teman pastinya sudah lengkap. Thank you sudah mendengarkan, dan sayanglah orang di rumah, dan jaga selalu kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Thank you. See you in the next chapter.